Musibah tabrakan beruntun terjadi di ruas Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanah Laut. Seorang pengendara alami patah kaki. Akibat dilintasi truk proyek pemecah gelombang, Jalan Raya Takisung, Kabupaten Tanah Laut rusak parah. Diikuti puluhan rider, event tahunan Jukung Race tahun 2024 kembali digelar oleh pemerintah Kecamatan Aranyo, Kabupaten Banjar. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Kalsel hari ini, Senin 8 Juli 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Musibah tabrakan beruntun terjadi di ruas Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanah Laut Sabtu lalu. Tabrakan beruntun yang melibatkan dua mobil minibus dan dua sepeda motor itu membuat pengendara motor mengalami patah tulang di bagian paha. Inilah mobil Avanza nomor polisi DA1558 Beki saat dievakuasi dari lokasi kejadian di Desa Ambungan, Kecamatan Plehari. Mobil yang dikemudikan Ahmad Yadi ini meluncur dari arah Plehari menuju Banjarmasin. Diduga akibat mengantuk, mobil melenceng ke kanan jalan dan menghantam tiga kendaraan lainnya sebelum tertahan di pagar jembatan. Warga sekitar menyebut tiga kendaraan itu bersenggolan saat salah satu mobil melaju dari arah Banjarmasin menuju Plehari. Mobil tersebut beriringan dengan dua sepeda motor lainnya. Akibat tabrakan ini, salah seorang pengendara motor mengalami patah bagian paha kaki sebelah kanan, sedangkan pengendara sepeda motor mengalami memar kaki sebelah kanan. Langsung kebangun, langsung lari. Melihat orang tuh sudah tergeletak sudah di jembatan tuh. Ada yang luka-luka sudah? Ada yang parah, yang pakai kendaraan saya. Yang pakai ini? Iya. 7 orang ya penumpangnya. 4 dewasa, 2 anak, 1 bayi. Kencang nggak tadi? Enggak sih? Enggak juga lah. Enggak. Saya dari Sulawesi. Dari Sulawesi mau ke tempat Banjarbaru. Kecelakaan beruntun ini sudah ditangani jajaran Satlantas Polres Tala. Untuk kendaraan yang terlibat tabrakan sudah dievakuasi ke Mapolres. Akibat tabrakan tersebut, ruas Jalan Ahmad Yani sempat mengalami kemacetan hampir 4 jam. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah truk bermuatan arang menyeruduk truk Fuso bermuatan kayu log yang sedang parkir di badan jalan. Akibat kejadian ini, pengemudi truk meninggal dunia saat sempat dirawat di rumah sakit setempat. Sedangkan penumpangnya alami patah tulang di kedua kaki. Petugas dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Tanah Laut melakukan olah tempat kejadian truk pengangkut arang yang menyeruduk bak belakang truk Fuso bermuatan log di kawasan rest area Desa Ambungan, Kecamatan Plehari beberapa waktu lalu. Warga sekitar menyebut truk bermuatan arang tersebut melaju dari arah Plehari menuju Banjarmasin. Namun entah bagaimana truk tersebut menabrak bagian belakang truk Fuso bermuatan kayu log yang parkir di badan jalan. Sementara pengemudi truk Fuso sedang istirahat di salah satu warung yang ada di rest area. Kuatnya benturan tersebut mendorong truk ke depan dan mengenai truk Fuso. Akibat benturan itu, kaca depan Fuso pecah dan arang yang diangkut berhamburan ke jalan. Setelah petugas tiba di lokasi, supir truk pengangkut arang dan penumpangnya segera dievakuasi ke RSHB Bu Yasin. Namun pengemudi meninggal dunia saat dalam pelayanan di IGD. Sedangkan penumpangnya mengalami patah kedua kaki. terus Bapak keluar? Oh iya, keluar langsung.
Apa yang Bapak lihat di luar? Mobil itu kan Pak. Ya itu mobilnya itu. Sopir dan penumpangnya Kejepit. udah kejepit ya? Kejepit semua Pak. Itu sekitar jam berapa Pak? Setengah 5, jam 5. Peristiwa kecelakaan ini sudah ditangani Satlantas Polres Tala. Kedua truk yang terlibat dalam insiden saat ini diamankan di Polsek Tambak Ulang. Sementara anak supir truk pengangkut arang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan mengamankan 3 warga yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat menggelar razia Sabtu malam. Sasaran razia adalah warung malam atau warung jablay, tempat karaoke dan rumah biliar yang berada di sekitar kota Plehari. Inilah suasana saat berlangsungnya razia tim gabungan yang dimotori Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tanah Laut Sabtu malam. Razia itu menyasar beberapa warung malam atau warung jablay di kawasan Kelurahan Saranghalang, rumah biliar, dan karaoke di Karangjawa, Kelurahan Karang Taruna. Pada razia warung jablay, tim gabungan membawa seorang wanita dan seorang pria yang berdasarkan hasil tes urin mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sementara di rumah karaoke, tim gabungan membawa seorang wanita. Pengambilan sampel pengunjung warung jablay dan karaoke dilakukan secara acak oleh petugas atau pengunjung yang dicurigai mengkonsumsi obat-obat terlarang. Kegiatan ini akan kami lanjutkan dengan waktu dan hari tidak terjadwal karena kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga jalan hukum yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Pemeriksaan kita temukan terdapat 3 orang yang terdiri dari dua orang wanita dan 1 orang laki-laki yang terindikasi berdasarkan hasil pemeriksaan urin menyalahgunakan daripada penggunaan narkotika. Nah, terhadap ketiga orang ini ya, akan kita lakukan pendalaman, kita bawa ke kantor BNN Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, warga setempat meminta agar kegiatan razia gabungan ini dilakukan lebih sering lagi. Mereka mengaku sangat resah dengan keberadaan warung-warung jablay yang sering dijadikan tempat minum-minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Kelurahan Saranghalang, nah sangat menyambut bagus benar menkawa sebulan sekali. Nah jangan yang kalah lawasan ini 5 tahun, nanya ada pulang. Maksudnya lebih sering? Nah lebih sering, jadi tak kurang juga begini minuman dan sebagainya. Razia gabungan ini melibatkan Satpol PP dan Damkar Tala, TNI Polri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, BNN Tala, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tala, serta Kesbangpol Tala. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Akibat dilintasi truk proyek pemecah gelombang, Jalan Raya Takisung Kabupaten Tanah Laut rusak parah. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi Jin Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning goal.
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi Jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Hanya dalam 2 minggu, Jalan Raya Takisung Kabupaten Tanah Laut rusak parah akibat dilintasi truk proyek pemecah gelombang yang membawa material batu gunung. Rusaknya ruas jalan tersebut membuat aktivitas warga terganggu karena kendaraan warga maupun wisatawan kesulitan melintas. Ibarat makan buah si malakama atau maju kena mundur pun kena. Itulah proyek pembuatan pemecah gelombang atau breakwater yang ada di Desa Takisung dan Desa Tabanio. Proyek yang banyak menggunakan armada truk pengangkut batu gunung itu membuat Jalan Raya Takisung mengalami kerusakan parah. Sementara pembuatan pemecah gelombang juga diperlukan untuk melindungi pemukiman warga yang ada di sepanjang pantai Kecamatan Takisung. Ruas jalan kabupaten yang melintasi Desa Takisung, Desa Pagatan Besar, dan Desa Tabanio itu mengalami kerusakan sejak pelaksanaan proyek dimulai sekitar 15 hari lalu. Warga mengatakan kerusakan jalan ini membuat warga cukup kerepotan, apalagi di sepanjang pantai dari Takisung hingga Tabanio terdapat beberapa objek wisata seperti Pantai Karindangan, THR, dan Pantai Tabanio. Setiap hari lewat sini lah? Ya. Dari mana? Dari Gambut. Gambut ke? Takisung. Takisung mengambil apa? Titik. Ambil titik. Nah ini sejak kapan nih merasakan jalan kayak ini nih? Ya ini kan berapa lawas sudah? Mau ini pada. Wilayah kita ini kan 3 desa ini ada daerah yang tanahnya lembek. Jadi beban kekuatan aspal itu kada bisa dimuati melebihi daripada 13 ton ke atas. Nah, jadi rawan kerusakan. Desa Takisung, Desa Pagatan Besar, dan Desa Tabanio memanjang di pesisir pantai Kecamatan Takisung. Beberapa titik sempat mengalami kerusakan saat terjadi banjir besar yang melanda Tala pada awal tahun 2021 lalu. Tendangan air dari gunung dan hempasan ombak membuat jalan raya Takisung sempat terputus. Dengan pemecah gelombang atau breakwater tersebut diharapkan dapat mengamankan pemukiman dari abrasi air laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, ribuan santri dan santriwati Al-Quran di Kabupaten Banjar ramaikan pawai 1 Muharram Minggu pagi. Pawai ini menarik antusias masyarakat yang datang langsung untuk menonton kegiatan.
Sebanyak 4.000 santri dan santriwati dari 150 peserta tempat pendidikan Al-Quran di Kabupaten Banjar menghiasi pawai 1 Muharram 1446 Hijriah di alun-alun Ratu Jaleha Martapura Minggu pagi. Start dari alun-alun Ratu Jaleha Martapura, para peserta pawai 1 Muharram semakin meriah karena setiap peserta gunakan atribut Islami. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Banjar, Irwan Jaya menjelaskan, pawai 1 Muharram merupakan acara pariwisata tahunan yang diselenggarakan untuk menyambut Tahun Baru Islam. Acara ini menunjukkan peningkatan peserta yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang diselenggarakan di halaman kantor Pemkab Banjar. Pawai Hijriah tahun ini kita menyediakan sebanyak 4.000 santri TP-TPA dengan 500 pendamping peserta saja yang terdiri dari 2.500 dari BKPRMI, 1.500-nya dari Al-Banjari. 2 minggu sampai 2 minggu yang lalu ya, karena persiapan ini perlu memerlukan waktu karena melibatkan orang yang banyak, sekitar 4.000 peserta dari TPA dan jadi sama BKPRMI. Kegiatan pawai Tahun Baru Islam ini dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Banjar, Nurgita Tias. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Nelayan Desa Pagatan Besar Kabupaten Tanah Laut menggelar selamatan laut sekaligus mengenang tradisi leluhur nelayan desa yang berada di Kecamatan Takisung. PJ Bupati Tala yang hadir berharap kedepannya Festival Budaya Selamatan Laut ini menjadi salah satu destinasi wisata. Puluhan kapal nelayan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung beriringan menuju lokasi melarung miniatur perahu. Kapal yang dihiasi beraneka bendera dan umbul-umbul itu bergerak mengikuti kapal utama yang ditempati rombongan PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selamatan laut kali ini dipimpin Tuan Guru Gusti Rizali Fahmi dari Martapura. Sebelum acara melarung miniatur kapal, nelayan setempat dan para undangan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Guru Rizali Fahmi. Inti dari selamatan laut ini adalah ucapan rasa syukur nelayan Desa Pagatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungan agar mereka selamat saat mencari ikan di laut. Sedangkan melarung kapal dengan kepala kerbau di dalamnya hanyalah merupakan napak tilas apa yang dilakukan leluhur nelayan Desa Pagatan Besar. PJ Bupati Tanah Laut mengatakan acara syukuran dan selamatan laut ini merupakan tradisi yang syarat dengan makna dan nilai-nilai luhur. Acara ini juga menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara warga masyarakat Desa Pagatan Besar. Ia juga berharap acara ini bisa menjadi daya tarik wisata. Festival Larung Laut ini saya yakinkan tiap tahun kita melaksanakan dan kita bisa melihat bagaimana ini bisa meriahnya. Kemudian beberapa kapal kiri kanan juga ikut bersama kita semua. Kita lepas tadi kapal kecil bersama kepala sapi ya. Nah ini menandakan bahwa kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersama-sama mensyukurinya. Jadi sesuai dengan arahan Pak PJ Bupati, nanti di tahun depan kegiatan ini akan kita backup melalui Dinas Pariwisata dan akan lebih meriah lagi, yaitu dengan festival budaya dan selamatan lautnya. Sebelum mengikuti prosesi selamatan laut, PJ Bupati terlebih dahulu menyerahkan bantuan kepada pengurus masjid, pengurus langgar, serta warga yang mendapat bantuan bedah rumah. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Diikuti puluhan rider, event tahunan Jukung Race tahun 2024 kembali digelar oleh pemerintah Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi Jin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, Jatuhan, longsor, gajah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Yang kembali digelar.
For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... Wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up. UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by... Wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up. UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Event tahunan Jukung Res tahun 2024 kembali digelar oleh pemerintah Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Senin pagi. Berlokasi di Waduk Riam Kanan, Jukung Res ini diikuti oleh 32 rider Jukung dari perwakilan setiap desa yang ada di Kecamatan Aranio. Para rider Jukung Res saling adu kecepatan di kejuaraan Jukung Res tahun 2024 di Waduk Riam Kanan, Senin pagi. Diikuti sebanyak 32 rider, kejuaraan Jukung Res ini digelar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-74. Kejuaraan Jukung Res ini menjadi hiburan bagi masyarakat sekitar dan mereka yang datang ke Waduk Riam Kanan. Ketua panitia mengatakan para rider yang mengikuti ini sebelumnya telah mengikuti tahapan tingkat desa. Mereka yang hari ini bertanding merupakan juara di setiap desanya. Ini yang keberapa? Ini yang ke-6. Oke. Antusias peserta sendiri ini apakah dibatasi dengan jumlah segitu atau memang cuma segitu yang mendaftar? Memang kita batasi, jadi kita para juara, para yang ikut event ini memang orang-orang yang memang sudah kita seleksi. Jadi memang sudah juara-juara per desanya hingga masuklah 32 orang. Berapa lama? Olahan sendiri. Olahan sendiri? Iya. Berapa lama menyiapkan Jukung ini, Bang?
Ini sekitar 1 bulan. 1 bulan? Iya. Optimis nggak bisa menang di race kali ini? Insya Allah. Asal Sen mendukung. Kejuaraan Jukung Race ini digelar selama 2 hari, di mana untuk babak final akan digelar pada Selasa besok di Waduk Riam Kanan. Diharapkan dengan adanya event Jukung Race ini dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Desa Waduk Riam Kanan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki panjang 1000 meter lebih menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, menjadikan jembatan Barito salah satu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Selain memiliki bangunan yang megah, lokasi di sekitar jembatan Barito juga biasanya dimanfaatkan warga untuk menikmati pemandangan alam dan indah di kala senja. Jembatan Barito yang terletak di Kabupaten Barito Kuala ini telah ada sejak tahun 1997 dan diresmikan oleh Presiden kedua Bapak Soeharto. Jembatan Barito memiliki panjang jembatan 1082 meter dengan lebar 800 meter, serta ketinggian berkisar 15 sampai 18 meter. Sebelum adanya jembatan Suramadu, jembatan penghubung Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia. Tak heran, jembatan yang memiliki bangunan nan megah ini tidak hanya digunakan untuk berlalu lintas kendaraan, melainkan juga dimanfaatkan para pengendara dan wisatawan untuk berfoto serta menikmati pemandangan di sekitarnya. Selain di atas jembatan, para wisatawan juga disajikan wisata bawah jembatan. Pemerintah provinsi mulai membenahi aset wisata di bawah jembatan. Pada 2019, Pemprov mengucurkan dana ratusan juta rupiah untuk tahap pembenahan awal wisata ini. Di sini ada begitu banyak spot yang bisa dibidik dengan kamera maupun langsung dari handphone. Di waktu-waktu tertentu, terlihat banyak komunitas fotografi memenuhi kawasan ini dan mengambil gambarnya. Selain melalui jalur darat, bagi Anda yang ingin sekaligus menikmati eksotisnya Sungai Barito, juga bisa menggunakan kapal wisata Klotok. Potensi wisata yang ada di kawasan ini pun cukup bagus. Kalian akan disuguhkan megahnya bangunan jembatan Barito dengan latar belakang Sungai Barito yang mengesankan. Biasanya waktu terbaik untuk mengunjungi kawasan ini pada sore hari, yang menyajikan panorama senja memanjakan mata. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Eka Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.